Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan IMP yang luar biasa, saya Alta akan berbagi mengenai latihan tanggap darurat di tempat kerja dalam She in 5 Minutes. Melalui video ini diharapkan kita semua mengetahui apa yang harus dilakukan dalam latihan tanggap darurat. Dan diharapkan kita dapat mengendalikan rasa gugup dan panik kita terjadi situasi darurat, maupun ketika menanggulangi situasi darurat di tempat kerja. Apakah situasi darurat itu? Nah, ini dia. Situasi darurat merupakan situasi atau kejadian yang terjadi tiba-tiba yang dapat mengganggu kegiatan normal dan perlu segera ditanggulangi atau ditanggapi. Apabila situasi darurat tidak ditanggulangi dengan segera, dapat mengakibatkan dampak buruk seperti misalnya orang meninggal, korban mengalami cacat tubuh, kerusakan fasilitas, atau pencemaran pada lingkungan yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemulihannya. Termasuk situasi darurat yaitu kebakaran, gempa bumi, ancaman bom, banjir, huru-hara, paket mencurigakan, pembajakan, orang sakit atau pingsan. Untuk meminimalkan dampak dari situasi darurat, kita melakukan tanggap darurat. Apa itu tanggap darurat? Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian darurat atau bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, juga mencegah bertambah atau meluasnya dampak buruk yang ditimbulkan. Ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. Kemudian, penyelamatan fasilitas, material, peralatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana dan prasarana. Kita perlu mengikuti latihan tanggap darurat yang diselenggarakan di tempat kerja maupun di komunitas. Dengan latihan tanggap darurat, kita menjadi mengerti apa yang harus dilakukan dalam kondisi, misalnya kebakaran, dan menjadikan kita siap dalam menghadapi maupun menanggulangi kebakaran atau situasi darurat. Juga meningkatkan waktu penyelamatan, meminimalkan jumlah korban maupun kerusakan fasilitas atau peralatan. Latihan tanggap darurat dimulai dengan mengetahui rute evakuasi, petugas tanggap darurat atau petugas yang berjaga, letak peralatan tanggap darurat. Umumnya situasi darurat ditandai dengan bunyi alarm atau ada orang yang berteriak minta tolong. Ketika terjadi situasi darurat dan Anda adalah tim tanggap darurat, maka lakukan sesuai dengan prosedur tanggap darurat. Juga ikuti instruksi pemimpin dari tanggap darurat. Namun jika Anda bukan tim tanggap darurat, maka lakukan tanggap darurat dengan cara pertama, tetap tenang. Kedua, apabila melihat api dan Anda terlatih menggunakan alat pemadam api ringan, maka padamkan. Namun jika api telah membesar dan menimbulkan asap tebal, maka tinggalkan dan segera menuju jalur evakuasi terdekat. Kemudian ketiga, jika sedang berada di bangunan bertingkat, agar tidak menggunakan lift atau elevator. 4. Hindari kaca dan benda yang bergantung di sekitar Anda. Kemudian ikuti instruksi petugas tanggap darurat. Lalu, bila diminta untuk evakuasi, maka segera menuju tangga darurat yang ditunjuk. Kemudian turuni tangga darurat dengan tertib dan tidak berlari. Berkumpul di tempat berkumpul atau master point dan tetap di sana sampai ada instruksi lebih lanjut dari petugas tanggap darurat. Apabila memerlukan pertolongan, maka panggillah petugas first aid atau orang yang ada di sekitar kita, terutama yang dekat kita. Perusahaan telah menetapkan cara tanggap darurat untuk setiap situasi darurat. Rekan-rekan dipersilakan untuk membaca prosedur tanggap darurat yang berlaku dan mengikuti latihannya. Jika menemukan kekurangan dalam latihan tanggap darurat, maka dipersilakan untuk memberi masukan agar pihak yang bertanggung jawab dapat menindaklanjutinya. Misalnya, jika pengumuman tidak terdengar atau alarm mati atau tidak ada tim tanggap darurat dan lain sebagainya. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di She in 5 Minutes berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.